Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada Bapak Presiden Pak Jokowi. Saya mau ngomong sama Pak Jokowi. Saya mau curhat, Pak. Curhat ya, boleh. Ya, kalau boleh tolong anggukkan kepala dan subscribe, acungi jempol, like, komen apa yang salah dariku, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke, tapi kalau komen yang bagus ya jangan keluar jalur. Apa yang saya bicarakan komennya harus itu. Oke, Pak Jokowi, saya curhat. Bapak kan difitnah ijazah palsu, iya kan? Pak Jokowi kan dituduh ijazah palsu. Masa rakyatnya kok menjelek-jelekan bapaknya? Masa rakyatnya kok menuduh bapaknya? Pantaskah itu? Pantaskah itu? Itulah Bani Kadrun yang akan mendirikan negara khilafah. Saya pesan kepada Bapak Jokowi, Joko Widodo. Kalau saya, Pak, orang Blitar. Saya orang Blitar, Pak. Terus terang, aku wong Jawa, wong Blitar lo doyo. Oke, saya kelahiran orang Blitar. Saya pesan kepada Pak Jokowi, Bapak kan dituduh. Bapak diam saja, santai aja. Bapak sabar, inna wahama sobirin. Ujian, Pak, itu ujian. Biar Bapak dituduh tenang-tenang saja, Pak. Tenang. Allah yang maha tahu, Pak. Allah yang akan mengadili nanti. Kalau Bapak dituduh, tenang saja. Saya pesan kepada Bapak, jangan sekali-kali ijazah Bapak dikasihkan sama orang-orang itu, orang receh-receh itu yang menuduh. Biar harus yang menuduh itu mencari bukti sendiri. Kan dia yang menuduh. Umpama saya dituduh mencuri ayam. Yang menuduh kan orang. Kamu mencuri ayam. Saya dibawa ke polsek. Ada apa ini? Ini mencuri ayam. Loh, kamu kok menuduh? Mana buktinya? Ini ayamnya. Ini ayamnya ada di tengkulak, dijual. Nah, tengkulaknya dibawa ke polsek juga. Iya kan? Dibawa ke polsek. Iya, kamu yang membeli. Iya. Yang tengkulaknya kan bilang begini, saya tidak tahu. Kan saya pembeli ayam. Ke tempat rumahku membawa ayam jago Bangkok, bilangnya begitu tengkulaknya. Ini saya tidak tahu kalau ini ayam curian. Nah, dia kan dituduh. Yang menuduh membawa bukti yang membeli ayam sama yang mencuri, saya yang mencuri. Nah, buktinya kan ada. Nah, hukum itu harus begitu. Kalau kamu menuduh Kosinudin, kuasa hukum Egy Sujana, katanya kau profesor ngerti hukum. Ternyata kamu bodoh ya. Kamu buktikan. Mana buktinya? Kamu harus mencari sendiri. Kau cari di sekolahan, kau cari di kuliahnya UGM, silakan kau cari sendiri. Kamu yang menuduh, kamu yang berbuat, kamu harus yang bertanggung jawab. Kalau memang kau bisa membuktikan, oke. Saya pesan kepada Pak Jokowi, jangan sekali-kali Bapak memberikan ijazah kepada pengadilan. Biar yang menuduh sendiri, yang menuduh. Yang menuduh harus tanggung jawab. Yang memfitnah harus tanggung jawab. Bukti, perlu bukti. Semuanya perkara kalau masuk di pengadilan, ya perhatikan. Kosinudin, siapa itu? Temannya.
kawan-kawan, Kosinudin dan kawan-kawan dan Egy Sujana, dengarkan telingamu. Kau tahu hukum, mana buktinya, kau buktikan. Terus Pak Presiden kamu lecehkan, kamu tuduh ijazah palsu. Enak aja suruh ngasih ijazah suruh mengeluarkan. Ya kamu sendiri cari bukti. Kalau KPK itu kalau mencari bukti dibuka semua, dicari-cari. Dari kantor desa, dari kecamatan, kabupaten dicari. Ya, kalau masalah ijazah kan bukan di kabupaten, ada di sekolahan. Kamu cari sendiri di sekolahan. Makanya jangan menduduh orang, jangan memfitnah orang kalau tidak ada bukti. Nah itu rasakan kau kena hukum kau. Jangan macam-macam sama hukum. Katanya mengerti hukum, tidak tahu hukum. Katanya orang Islam. Kenapa kau memfitnah orang Islam? Jangankan orang Islam, orang lain pun, agama lain pun tidak boleh dituduh. Memfitnah pun tidak boleh. Sekarang rasakan akibatnya. Kalau pembunuhan Egy Sujana dan Kosinudin kawan-kawan, tahu hukumnya berapa pembunuhan? 15 tahun bro. Sudah paham? Nah, paham kau. Kalau saya petani, saya ini di kebun itu, belakang saya itu kayu balsa itu. Nah itu kebun balsa itu, daunnya lebar-lebar. Kalau kau ingin tahu kayu balsa, sama enggak kayak seperti di belakang saya ini. Ini umur 6 bulan. Ini umur 6 bulan jalan. Tuh, saya petani. Tapi kalau soal hukum ada di kepala saya. Sok agama kok takbir, sedikit-sedikit takbir, tapi tidak tahu aslinya takbir. Sekarang begini, kalau kau tahu hukum, hukumnya orang membunuh orang itu 15 tahun. Ya kan? Ya itu kau buka sendiri, undang-undang ada itu. Terus fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Tingkatnya di atas dari pembunuhan. Kalau pembunuhan 15 tahun, kalau fitnah kan di atasnya 20 tahun. Kau akan dipenjara 20 tahun. Kau memfitnah. Apalagi bapakmu sendiri yang kau fitnah, kau jelek-jelekan, kau lecehkan itu. Mukanya presiden itu ditaruh di mana? Kalau kau fitnah begitu, seluruh dunia lagi yang melihat. Rasakan tau. Kau yang menuai, kau yang menyemai, kaulah yang menuai, kaulah yang menanam, kaulah yang panen. Itulah. Kalau kau menanam Egy Sujana, Kosinudin dan kawan-kawan, tanamlah yang baik, kau akan menuai yang baik. Kalau kau menanam yang buruk, memfitnah itu buruk loh. Lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, itu hasilnya. Kau rasakan 20 tahun penjara kau nanti kalau sudah diadili. Kalau kuasa hukum Pak Jokowi, jaksa penuntut umum, kalau kau dituntut lebih dari pembunuhan 20 tahun penjara, mau apa kau? Makanya kalau orang sakit hati itu jangan terus-terusan dibuang. Masa 10 tahun sakit hati terus sama Pak Jokowi? Pak Jokowi loh tidak merugikan orang, membangun di mana-mana, pelabuhan di mana-mana dibangun, bandara di mana-mana seluruh Indonesia dibangun, jalan tol seluruh Indonesia dibangun. Mikir dong, punya mata itu untuk melihat, punya mata buat maksiat, mulutmu busuk, harus diperbarui mulutmu itu. Hatimu harus dicuci pakai rinso, baik clean. Mulutmu itu harus disikat pakai sikat kawat. Untuk sikat itu besi,
yang kawat itu, supaya bersih itu kata-katamu. Ya rasakan sendiri, kau nanti kena hukuman 20 tahun penjara sama Sugi Nur. Itu Sugi Nur saya kasih nama itu, Raja Mubahala itu, Kiai dadakan. Panggil Gus Nur lagi, tukang ceramah dipanggil yai, dipanggil ulama, mondok tidak pernah, ngaji Quran belum khatam sudah berani ceramah. Ceramahnya maki-maki orang. Ulama macam apa kau? Ulama dadakan. Ulama palsu kau. Sugi Nur. Nanti kalau kau sudah di penjara, keluar kau taubat. Bersihkan mulutmu, bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, bersihkan ucapanmu. Kalau ucapanmu tidak menyakiti orang, kalau ucapanmu tidak menghujat orang, insya Allah hidupmu selamat. Tidak di penjara lagi kau. Karena hukum itu sudah ada. Tahu artinya mubahalah? Mubahalah itu saya kasih tahu, saya bongkar di sini. Katanya kiai, katanya ulama. Mubahalah itu satu, mencuri sapi, umpama lah. Satu, mencuri sapi sudah banyak seringkali orang tahu, banyak orang tahu. Terus dia itu dipegang sama warga, kamu mencuri. Kan pada waktu itu saksi-saksi tidak ada, dituduh. Tapi semua orang itu tahu pada waktu itu tidak mencuri. Langsung mau diadili tidak bisa. Terakhirnya apa? Disumpah, sumpah pocong, sumpah kamu tidak mencuri. Tidak, sumpah aku berani, demi Allah. Nah itu ada orang dua, ada yang dituduh, ada yang tertuduh. Itu namanya bisa dikatakan mubahalah, sama-sama. Yang ini yang dituduh tidak terima, yang menuduh juga ngeyel bahwa dia yang mencuri. Jadi saling mubahalah. Akhirnya sumpah demi Allah kamu tidak mencuri. Terus yang satunya yang mencuri asli memang mencuri, ya hari-hari mencuri, semua orang tahu. Akhirnya disumpah pocong, dimubahalah, dikasih Quran. Sumpah kamu tidak mencuri. Kalau kamu mencuri, kamu besok kecelakaan, ditabrak kereta api, ditabrak mobil, umpama ditabrak becak dari belakang. Kalau ditabrak becak dari belakang langsung duduk. Langsung duduk begini, kan dari belakang langsung duduk. Bercanda. Nah, begitu. Jadi ada orang dua, yang dituduh sama yang tertuduh. Jadi yang disumpah pocong ini, yang dituduh ini tadi. Semua orang kan sudah tahu. Pada waktu semua orang itu kan bahwa ini yang mencuri. Ini yang mencuri. Jadi disumpah pocong ini mau. Nah, itu caranya, namanya mubahalah itu. Ada yang dituduh, ada yang menuduh. Ini beneran, saksi mata sudah banyak. Memang dia yang mencuri, yang melakukan. Tapi pada waktu itu tidak ada bukti, terus disumpah pocong atau disumpah di Quran, sumpah. Nah, itu namanya mubahalah. Ada yang dituduh, ada yang menuduh, ada yang tertuduh, terus sumpah mubahalah. Nah, tidak kalau Sugi Nur sendirian mubahalah, apa artinya itu? Pakai sumpah demi Allah, demi Allah. Tidak tahu artinya mubahalah. Sugi Nur, tobatlah kau dan kawan-kawan. Sampaikan video saya ini ya sama Sugi Nur. Caranya mubahalah itu begitu. Ada orang dua. Terus sama pesan sama bapakku Pak Jokowi, sampai kiamat pun jangan bapak kasih ijazahnya, biar dia yang mencari sendiri, cari bukti.
Kau akan menghadirkan orang, kau tuduh, tapi kau tidak bisa membuktikan. Kosinudin Egy Sujana. Kalau di pengadilan bagaimana? Malu kau. Rasakan kau nanti di penjara kau nanti. Karena hukum itu ada. Hukum itu ada. Kau memfitnah orang, kau menjelekan Bapak Presiden lagi yang kau jelekan. Kau fitnah. Rasakan itu. Saya pesan kepada Bapak Jokowi. Diam saja, santai aja Pak. Tidak usah Pak mengurusi itu orang receh-receh begitu. Orang berisik itu. Orang receh-receh tidak usah diurusi. Kasihan deh loh. Makanya jadi orang Islam itu mulutnya harus dijaga, tangannya harus dijaga. Saya pesan ya soal ucapan itu. Kalau soal hukum, katanya kau tahu hukum, tapi tidak tahu hukum itu pura-pura ngerti, tapi aslinya bodoh. Egy Sujana dan Kosinudin. Nah, sekarang disuruh dituntut. Buktinya kalau di pengadilan itu semua itu harus ada bukti, begitu. Nah, kamu kan yang menuduh Bani Kadrun dan kawan-kawan. Ya buktikan, cari bukti sendiri. Emang enak kau menuduh orang. Katanya kau orang Islam, tapi kok memfitnah? Hah? Bodoh. Bodoh itu. Termasuk kau belum khatam Quran. Kalau kau sudah khatam Quran bersama isinya, artinya kamu tidak memfitnah orang. Karena Quran itu tuntunan dunia akhirat. Jangan kau baca terus kau terjemahkan sendiri. Jangan, salah. Kau ngaji dulu mondok. Mondoknya itu sama orang yang ngerti. Bukan kepada Wahabi, bukan kepada JAD, bukan kepada Islam Jamaah. Salah. Nanti kau akhirnya begitu, perang. Sudah paham soal itu? Terus sama khilafah Indonesia dan negara-negara semua akan dijajah kepada orang Islam yang mengatasnamakan Islam khilafah itu. Sebenarnya kamu itu bodoh. Orang-orang bodoh itu. Kau tahu, kepingin tahu saya buka. Orang asing, negara asing, bukan negara Islam loh ya. Bukan orang Islam. Orang non-Islam yang akan menghancurkan orang Islam. Kalau dihancurkan dengan peluru, tidak mampu. Caranya bagaimana? Bagaimana Islam itu hancur? Caranya ya begitu, dikasih dana, dikasih amunisi, dikasih senjata, suruh perang. Caranya bagaimana? Suruh menegakkan agama Islam. Disuruh negara itu dibikin negara Islam, yang lain dibantai. Akhirnya apa? Perang saudara, hancur Islam. Tahu Kosinudin dan Egy Sujana dan Sugi Nur dan kawan-kawan Bani Kadrun, tahu kamu? Kalau agama Islam harus mengayomi, rahmatan lil alamin. Semua alam semua, tidak mengenal agama. Bagaimana? Yang salah di mana? Tolong komen. Al muslimu man salima muslimu milisani wayadi. Orang Islam itu harus bisa mengamankan dan mengayomi sesama Islam atau non-Islam. Jadi orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, Katolik, Protestan, semua harus diayomi dari gangguan mulutmu dan tanganmu. Kalau ada orang yang menganiaya, kau harus bisa mengayomi. Itulah namanya Islam, rahmatan lil alamin. Katanya pintar ngaji, tapi kok belum khatam Quran.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngaji aja huruf hijaiyah aja masih belepotan. Ngaji aja masih belepotan. Kok sudah bisa mengartikan? Mondok kagak. Belajar ke pesantren kagak. Sudah berani ceramah. Salah. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kau kepingin ngerti, kepingin pintar masalah Islam, ngaji dulu bersama saya. Kamu ceramah ya, kamu sok ceramah. Sini ya, saya ceramahi kamu. Jadi kamu supaya bisa membangun negara, bisa membangun agama, bisa membangun apa yang kamu tempati di situ. Kau berpijak di situ harus kamu junjung. Kau tempat tinggal di sini di negara Indonesia yang akan kau hancurkan. Kau ingat tadi, kau ingat pesan saya tadi. Orang Islam itu akan dihancurkan kepada orang lain supaya Islam itu hancur. Sudah paham? Makanya jangan kau bikin khilaper. Apa artinya khilafah? Saya mau tanya. Khilaf, Ustadz siapa yang bisa menjelaskan? Kalau sudah melakukan khilaf, ayo, Ustadz mana, kiai mana? Tolong kalau pengajian, saya akan mengomentari kepada di orang yang di sosial media kepingin tahu nama saya. Nama saya Lurus, panggil aja Pak Lurus. Kalau saya itu tidak mau menghina orang, tidak mau membenci orang, tidak mau memaki-maki orang, tidak mau. Cuma saya ini meluruskan yang ceramahnya radikal, yang mau bikin Indonesia dibikin negara khilafah, jangan, tidak boleh itu. Termasuk kau bukan rahmatan lil alamin. Kalau kau tegakkan, kau bikin agama Islam, termasuk agama yang lain kan kau bantai. Contoh FPI, orang Kristen dimusuhi, agama lain kafir dimaki-maki. Ceramahnya Habib Bahar, Habib Rizik dan kawan-kawan. Apa kau maki-maki orang? Itu kesalahannya di situ. Makanya ikuti omongan saya, renungi omongan saya. Kalau Indonesia ini kalau diberdirikan khilafah tidak bisa. Kau tanya khilaf itu apa? Artinya apa? Sama kiai. Siapa kiai, ustadz? Silakan muncul di media sosial. Komentari saya. Salah saya di mana? Kalau ada salah itu dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran itu dari Allah. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin kalau saya bicara ada salahnya, namanya manusia. Saya minta maaf. Ya, oke. Tolong pahami, renungi saya, omongan saya. Jangan kau fitnah lagi orang, jangan kau menuduh orang. Kalau sudah terlanjur, ikuti acara hukum. Kau dihukum berapa tahun? Rasakan itu. Kalau habis dihukum, nah satu lagi yang saya bongkar. Katanya siapa itu temannya Nursugi, Bambang Tri. Lupa saya kan orang pelupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Memang begitu. Kodratnya itu sudah bercanda. Kalau itu benar enggak apa-apa, bercanda. Bambang Tri katanya menulis Jokowi undercover. Itu bohong. Itu bukan Bambang Tri. Karena saya ini paranormal, tahu melihat. Dari tangan saya ini Bambang Tri itu bohong. Itu bukan tulisannya, karangannya Bambang Tri, bukan.
itu ada orang yang mencetak dirangkai sedemikian rupa ingin menggulingkan Pak Jokowi jadi presiden. Tahu kamu, saya bongkar di sini, Pak Jokowi. Saya kasih tahu, Pak, saya ini paranormal. Saya ini pekerjaan tani kayu balsa ini 1 hektar, Pak. Di belakang saya ini. Kalau pengen tahu kayu balsa, buka di YouTube. Kayu balsa, nanti keluar daun kayu balsa, lebar-lebar ini, Pak. Lebarnya segini. Ada 70 cm, 60 cm lebarnya daunnya. Bulat-bulat. Kayak daun waru. Nah, itu hiburan bonus supaya tidak tegang. Jadi saya sarankan Indonesia tidak bisa kau bikin khilafah. Para habib-habib, para ustadz, kalau ceramah jangan menghina orang, jangan membahas agama orang, bahaslah kalau agamamu Islam, bahaslah agama Islam. Bagi yang Kristen, bahaslah agama Kristen. Bagi yang Protestan, bahaslah agama Protestan. Bagi yang Katolik, bahaslah agama Katolik kalau kau khotbah, kalau kau ceramah. Bagi yang Hindu, bahaslah agama Hindu. Bagi yang Buddha, bahaslah agama Buddha. Santai. Kalau kau menurut semua, seluruh Indonesia menurut kata-kata saya, insya Allah santai, tidak ada apa-apa. Karena yang ada apa-apa itu ada dalangnya, ingin mengobrak-ngabrik. Nah, kalau ada apa-apa, ada masalah apa-apa di Indonesia, tanyakan kepada saya. Oke? Suatu saat saya kasih nomor saya, sementara belum. Nanti besok atau lusa saya kasih nomor saya, ada di deskripsi. Ngomong belepotan. Deskripsi. Oke, nanti ada di situ. Bisa konsultasi dengan saya. Indonesia umpama ada geger, ada masalah ini. Umpama ada orang mendirikan agama ini, umpama ada pulau yang akan minta merdeka sendiri, itu dari siapa, dalangnya siapa saya tahu. Ya sudah, begitu aja ya. Pahami omongan saya dan ikuti omongan saya, kerjakan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya isinya saya takwa kepada Allah, kamu takwa kepada Allah, takutlah kepada yang maha kuasa. Takutlah kepada yang maha kuasa. Kalau kamu mau memfitnah orang, takut kepada Allah. Kalau mau kau menjelek-jelekan orang, takut kepada Allah. Saya sarankan sholat 5 waktu, ingatlah kepada Allah, besok akan mati. Oke? Dan bekerjalah yang baik. Pesan saya, hablum minan nas dan hablum minallah. Urusan sama manusia semua, tidak memandang bulu, tidak memandang agama. Dan urusan kepada Allah itu wajib 5 waktu. Oke? Itu salam dari saya. Kalau ada kata-kata yang baik, yang bagus, itu datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu dari pribadi saya sendiri. Saya mohon maaf atas kekhilafan atau kekurangan kata-kata saya, atau kekeliruan atau belepotan kalau saya ngomong. Usikum wa nafsi bidzikrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.